Di sebuah negara bernama Kiai Langit Kelabu. Negeri ini tak pernah tersentuh cahaya mentari, karena awan tebal selalu bergelayut di atasnya, seolah menjadi cermin dari nasib rakyatnya. Di negeri itu kuat, pemerintah agung memerintah dengan tangan besi. Tak ada pemilihan umum, tak ada suara rakyat. Segala keputusan berasal dari satu tempat, Menara Kebenaran. Tempat para pemimpin duduk di singgasana emas, jauh dari derita rakyat di bawah. Mereka memiliki satu hukum mutlak. Kuat makin bebas, lemah makin patuh. Namanya Taro. Seorang buruh pengangkut batu bara di lembah gelap, tempat tambang yang katanya menyimpan emas, tapi hanya menyisakan debu untuk rakyat kecil. Setiap hari Taro bangun sebelum fajar, berjalan 12 kilometer ke lokasi kerja, diiringi lolongan perut kosong dan semangat yang hampir habis. Bayarannya? Sekantung beras patah per minggu. Dan kalan selembar kertas izin hidup, yang harus dibawa kemanapun ia pergi. Tanpa surat itu, ia dianggap tak berhak bernapas di negeri sendiri. Suatu malam, Taro mendapati sahabatnya, Uban, diseret oleh prajurit langit karena bernapas terlalu keras saat upacara penghormatan bendera. Ia dipenjara 10 tahun. Taro hanya bisa menunduk. Di negeri langit kelabu, mulut yang terbuka adalah tanda ancaman. Diam lebih aman daripada benar. Setiap rumah di langit kelabu dipasang sebuah televisi oleh pemerintah. Tapi bukan untuk hiburan. Hanya untuk menayangkan satu saluran. Suara Pemimpin. 24 jam penuh. Siaran ini menampilkan wajah para penguasa besar yang selalu berkata, "Rakyat kita bahagia, hukum kita adil, hidup kalian berarti karena kami." Taro tahu itu bohong, tapi jika kau mematikan televisi, sinyal pelacak akan berbunyi. Lalu malam itu, pintu rumahmu akan digedor. Mereka menyebutnya pembersihan pikiran. Taro pernah menyaksikan tetangganya, seorang nenek tua bernama Kapong, Ibu Rahayu, dibawa pergi karena menulis puisi tentang matahari. Di langit kelabu, matahari adalah simbol pemberontakan. Anak-anak di negeri itu tidak belajar matematika atau sastra. Mereka diajari sejarah kemuliaan pemerintah dan etika patuh sejati. Jika seorang anak bertanya, "Mengapa rakyat harus miskin?" maka anak itu akan hilang keesokan harinya. Putri Taro, Minapati, pernah menggambar bunga di buku tulisnya. Gurunya menyobek halaman itu dan berkata, "Bunga tidak tumbuh di langit kelabu. Kamu belajar hidup, bukan bermimpi." Mina menangis di rumah, tapi Taro hanya bisa memeluknya dan berkata, "Sst, jangan lagi menggambar. Di sini gambar bisa membunuhmu." Pemerintah agung menerapkan sistem terbaru. Pajak napas. Rakyat harus membayar setiap 10.000 tarikan napas, berdasarkan alat pelacak yang ditanam di dada saat lahir. Tak sanggup membayar? Maka tarik napasmu akan disita. Dalam arti sebenarnya, ribuan rakyat jatuh sekarat karena tak sanggup membayar udara. Pemerintah menyebut ini pemurnian populasi. Taro merasa hidup sudah tak layak disebut hidup. Tapi ketakutan selalu lebih kuat dari kemarahan. Hingga suatu hari, malam itu, langit benar-benar kelabu. Tapi bukan oleh awan, melainkan asap. Menara Kebenaran terbakar. Seseorang dari dalam sistem telah meledakkan ruang penyimpanan dokumen. Semua catatan warga, semua rekaman hukum keji, semua data pelacakan hilang dalam kobaran api. Rakyat terdiam di rumah, tak tahu harus gembira atau takut. Tak ada pengumuman di televisi, tak ada suara penguasa besar. Besoknya, seorang pria tua berdiri di tengah pasar dan berteriak, "Api ini bukan kehancuran, ini pembuka langit." Taro mendekat. Pria itu mengangkat tangannya yang dipenuhi luka bakar. "Aku mantan teknisi Menara Kebenaran. Kami semua dulu adalah rakyat kecil. Kami tahu betapa busuknya jantung kekuasaan. Tapi kami juga tahu, mereka takut pada satu hal, kebenaran." Orang-orang mulai berkumpul, berbisik.
menatap mata satu sama lain. Sesuatu yang selama ini terkunci mulai membuka. Tak ada yang membawa pedang, tak ada bom, hanya gerakan senyap. Rakyat mulai mematikan televisi bersamaan. Mereka menggambar bunga di tembok. Anak-anak mulai menyanyikan lagu tentang matahari. Taro, untuk pertama kalinya berdiri di depan rumahnya dan berteriak, "Aku bukan budak." Dan malam itu, tak ada prajurit langit yang datang. Kenapa? Karena mereka pun sudah lelah menindas. Di dalam seragam baja mereka juga manusia. Beberapa mulai melepaskan helmnya, melempar senjatanya, bergabung dengan rakyat. Langit mulai retak. Awan menghilang sedikit demi sedikit. Lalu muncullah sesuatu yang tak pernah dilihat oleh generasi terakhir. Cahaya. Mina menangis saat melihat matahari. Ia menggambar lagi, kali ini di tembok rumah. Matahari tersenyum, dengan tangan rakyat menggandengnya. Negeri langit kelabu tak runtuh karena senjata, tapi karena kok rasa cukup kuat yang sudah lama hilang, karena kok ketakutan yang kalah oleh harapan. Karena satu kalimat yang berani diucapkan, "Cukup sudah." Penutup langit kelabu. Kini menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan sebagai kisah sedih, tapi peringatan. Jika sebuah pemerintah hanya bisa berdiri di atas penderitaan rakyat kecil, maka waktu akan menumbangkan singgasananya. Bukan dengan api, tapi dengan kebenaran.